hamba-hambanya dengan kasih sayang. Terkadang kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah masih membuka pintu kesempatan, masih membuka pintu hidayah, masih membuka daripada pintu taubat. Sehingga di dalam ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat. Bahkan ada orang yang sudah melampaui batas dari diri mereka sendiri, Allah masih memandangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku kalian yang telah melampaui batas daripada diri kalian sendiri, la ta'natu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Teman-teman sekalian, rahmat Allah begitu luas sehingga tergantung daripada seorang hamba ini, apakah dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu yang paling pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu beribadah kepadanya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala contohnya yaitu salat. Ayo kita sama-sama lihat apakah salat kita sudah benar. Apakah setiap ayat Al-Quran yang kita baca di dalam salat kita menadabburkan ayat Al-Quran tersebut, mengerti dan memahami daripada ayat tersebut. Nah, yang kemudian sampai di dalam kita, jangan sampai kalian tinggalkan sholat selalu. Dan sholat itu gak lama kok, cuman sampai ke 3 aja. Kalau besok meninggal sholatnya udah selesai. Iya, dunia ini emang tempatnya buat capek, tempatnya capek. Nanti kalau udah pulang capeknya nanti bakalan hilang. Maka buatlah capekmu untuk mengejar akhirat agar kelak di sana disambut dengan hormat. Seringkali kita berpikir, apa tujuan hidup kita? Padahal sudah jelas, inna sholati, ayo sama-sama, inna sholati wa nusuki wa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah apa yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan tutur saya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Orang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini. Nah, untuk mengisi kultur hari ini, saya akan bercerita tentang kisah sebuah nabi yang dia tidak pernah berputus asa dalam menghadapi segala rintangan. Kisah nabi itu mungkin cukup ikonik di kalangan anak-anak muda karena kisahnya cukup mudah untuk dihafal. Ada yang tahu nggak hari ini saya akan bercerita tentang nabi siapa? Nah, hari ini saya akan bercerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam. Beliau diutus menjadi nabi pada umur yang ke-480 tahun. Beliau dikirim kepada kaum Bani Rasyid yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka menyembah berhala dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh ini berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, dan pada jangka waktu yang sepanjang itu tidak banyak yang mau mengikuti ajarannya. Nabi Nuh memiliki 4 anak.
yaitu Sam, Ham, Yafits, dan Kan'an. Di antara keempat anak itu, hanya 3 lah yang mau menurut kepada Nabi Nuh dan mengikuti ajarannya. Nabi Nuh setelah 950 tahun kemudian berputus asa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segeralah turunkan azab-Mu pada kaum Bani Rasyid ini. Sebagaimana bila Kau tidak segera binasakan mereka, maka mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang tidak akan mengikuti ajaran-Mu dan malah akan mengajarkan ajaran sesat. Oleh karena itu, Nabi Allah pun mengiyakan permintaan Nabi Nuh dan segeralah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal di tempat yang jauh dari air, yaitu di atas sebuah bukit. Nabi Nuh bersama beberapa yang sedikit pengikutnya itu membuat kapal yang begitu besar. Warga-warga yang